Ini adalah gerbang penghalang, mengalir dengan kekuatan teleportasi yang sangat kuat, seperti susunan teleportasi. Chu Feng dan Wen Sue tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Benar saja, kami memasuki terowongan teleportasi. Mereka yang sering menjelajah ke reruntuhan tentu paham bahwa ini adalah perlindungan reruntuhan bagi sang pemenang. Selama Anda tetap diam di dalam terowongan, Anda akan diteleportasi ke tempat yang aman. Wen Sue menjatuhkan diri ke tanah, meregangkan badan dengan malas, lalu menatap Chu Feng. Adik, apakah benar sudah berakhir seperti ini? Mungkinkah pecahan kunci di puncak menara itu adalah warisan? Tanya Wen Sue. Pecahan-pecahan itu bukan warisan, melainkan digunakan untuk membuka kota utama alam bela diri leluhur. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu, kata Chu Feng. Oh, baguslah. Wen Sue menghela napas lega, tapi kemudian matanya berbinar. Sehat. Panen. Kapan Anda mencapainya? Ketika Anda memahami metode pemisahan kesadaran dari tubuh, kata Chu Feng. Wah, pantas saja kamu mengamati selama ini, kamu diam-diam mempelajari sesuatu yang bagus, bukan? Wen Sue bereaksi cepat, jadi dia mengulurkan tangan kecilnya, mari kita berbagi setengahnya saat kita bertemu. Kau ingin mempelajari 100 teknik Gu? Tanya Chu Feng. Saya pikir teknik Gu sebenarnya paling cocok untuk saya, kata Wen Sue. Baiklah, aku akan mengajarimu setelah kita keluar, kata Chu Feng. Oke, Wen Sue mengangguk. Adik junior, kau ahli dalam penghalang. Berdasarkan pengamatanmu, apakah susunan teleportasi ini membawa kita keluar dari dunia, atau keluar dari reruntuhan? Wen Sue bertanya. Kekuatan teleportasi ini seharusnya membawa kita ke dunia lain, kata Chu Feng. Baguslah, kalau tidak, kakekmu yang bajingan itu pasti akan membuat kita dalam masalah, kata Wen Sue. Gemuruh. Tiba-tiba, serangkaian suara ledakan terdengar di luar. Lalu, terowongan teleportasi berguncang hebat. Segera setelah itu, kecepatan pergerakan kekuatan teleportasi juga menurun drastis, dan menjadi semakin lambat. Apakah itu kakek dari pihak ibumu? Tanya Wen Sue. Seharusnya begitu, kata Chu Feng. Oh tidak, mulutku jadi cerewet. Wen Sue menutup mulutnya. Di luar reruntuhan alam bela diri leluhur, Jie Tianran telah tiba tinggi di langit. Dia mengarahkan telapak tangannya ke kekosongan, dan kekuatan penghalang yang sangat besar telah menutupi seluruh dunia. Namun dunia yang luas sekarang menyatu ke arah yang sama. Saat kekuatan formasi menyatu, terowongan teleportasi samar-samar muncul dari tempat formasi berkumpul. Chu Feng, aku mendapatkanmu. Saat Jie Tianran berbicara, segel tangannya berubah, dan kekuatan penghalang yang lebih kuat dilepaskan dari tubuhnya. Formasi penyegelan menjadi semakin kuat. Terowongan teleportasi menjadi semakin terlihat. Formasi penyegelan, seperti pisau tajam, memotong terowongan teleportasi. Meskipun kecepatannya sangat lambat, tempat di mana terowongan teleportasi terputus seperti luka. Kekuatan teleportasi yang sangat besar, bagaikan darah segar, menyembur keluar dari titik masuk. Berdengung. Namun, pada saat itu juga, kekuatan penghalang dari reruntuhan sekte alam bela diri leluhur melesat ke langit dan langsung memasuki terowongan teleportasi yang tersegel. Pada saat ini, kecepatan terowongan penghalang mulai meningkat, dan formasi penyegelan juga naik ke langit bersama dengan aliran terowongan teleportasi. Mendengus. Jie Tianran mendengus dan mengeluarkan jimat emas. Jimat itu berubah menjadi api emas, yang melesat ke langit bagai hujan deras. Aura emas, saat mencapai kehampaan, berubah menjadi prajurit penghalang yang mengenakan baju besi emas dan menghunus tombak panjang. Jumlahnya begitu besar hingga mencapai ratusan juta. Jutaan prajurit tanpa henti menyerbu ke arah terowongan teleportasi. Meskipun mereka akan hancur saat terbentur, mereka akan kembali membentuk penghalang. Penguasa 7 alam, kau baru saja menyebut Chu Feng. Mungkinkah dia juga ada di sini? Pada saat ini, Baili Sukong juga naik ke udara dan tiba di samping Jie Tianran. Bukan hanya Chu Feng, tapi juga Wen Sue dari sekte penjaramu, kata Jie Tianran dingin. Wen Sue, tatapan mata Baili Sukong beralih, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap Wuma Han Suang,
yang berdiri di pintu masuk alam bela diri leluhur. Ketuk, mainkan, nikmati. Bagaimanapun, Wuma Hansuang adalah bawahannya. Dia tentu tahu bahwa Wen Sue adalah murid Wuma Hansuang. Saat ini, wajah Wuma Hansuang pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Penguasa tujuh alam, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Baili Sukong lagi. Apa yang telah terjadi? Tidak bisakah kau lihat bahwa Chu Feng dan Wen Sue telah mendapatkan warisan di sini dan berada di bawah perlindungan reruntuhan ini, dan akan segera diteleportasi? Wen Sue dan Chu Feng masih memanggil satu sama lain dengan sebutan kakak perempuan dan adik laki-laki. Mungkinkah Chu Feng juga anggota sekte penjara Anda? Jie Tianran dengan dingin melirik kehampaan yang luas. Penguasa tujuh alam, ini salah paham. Chu Feng jelas bukan anggota sekte penjaraku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng benar-benar akan menyusup ke sekte penjaraku dengan orang dalam. Aku tidak pernah menyangka kalau itu Wen Sue. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Setelah Baili Sukong selesai berbicara, ia melancarkan serangan telapak tangan ke dalam kehampaan. Kekuatan bela dirinya yang luar biasa berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, meraih terowongan teleportasi yang telah muncul. Pada saat ini, di dalam terowongan teleportasi, Chu Feng dan Wen Sue tidak hanya bisa merasakan kekuatan penghalang Jie Tianran. Mereka juga dapat merasakan suatu kekuatan dahsyat menembus terowongan teleportasi. Lawan terlalu kuat, jika ini terus berlanjut, terowongan teleportasi akan hancur. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ini adalah pakar hebat dari sekte penjara, mereka juga sudah bergerak. Wen Sue sedikit panik, tetapi dia segera menyadari bahwa Chu Feng tenang dan kalem dibandingkan dengannya. Saudara muda Chu Feng, apakah kamu tidak takut? Mungkinkah Anda punya kartu truf lain? Wen Sue bertanya. Chu Feng tidak menjawab langsung, tetapi berkata, kakak senior, jangan takut. Kita pasti bisa pergi hari ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya Wen Sue. Ledakan. Tepat pada saat itu, api hitam lain keluar dari reruntuhan sekte alam bela diri leluhur. Aura hitam itu bukanlah kekuatan teleportasi, melainkan formasi penghalang, ia berubah menjadi pusaran hitam. Pusaran hitam itu begitu kuat hingga menelan abis formasi penyegel milik Jie Tianran dan tangan kekuatan yang ada di dalam kehampaan. Melihat ini, Jie Tianran mengeluarkan 3 jimat emas berturut-turut. 3 jimat emas itu berubah menjadi 3 ular piton emas raksasa yang berputar ke atas. Masing-masing memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, begitu mereka mendekati pusaran hitam itu, mereka semua tersedot ke dalamnya. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk bertarung. Jie Tianran, sudah cukup. Kekuatan formasi di sini melampaui kemampuanmu saat ini. Suara iblis tua itu datang dari dalam tubuh Jie Tianran. Faktanya, bahkan tanpa monster tua itu mengatakannya, Jie Tianran dapat melihat bahwa dia memang tidak mampu menahan kekuatan susunan sekte alam bela diri leluhur. Sekte alam bela diri leluhur. Warisan apa yang kamu terima saat itu? Jie Tianran menyipitkan matanya sedikit. Meskipun ekspresinya tidak terlalu galak, sorot matanya jelas menunjukkan sikap menantang. Apa sebenarnya yang terjadi? Wen Sue ada di sisimu sepanjang waktu, bagaimana dia bisa masuk? Pada saat itu, teriakan marah terdengar, dan Baili Sukong tiba di depan Wuma Hansuang. Awalnya, ia ingin membantu Jie Tianran dan mencegah Chu Feng pergi. Jika ia bisa menghentikannya, segalanya akan jauh lebih mudah. Tapi sekarang Chu Feng dan Wen Sue sudah pergi, kita hanya bisa bertanya pada Wuma Hansuang. Melapor kepada tuanku, itu adalah kelalaian saya. Wen Sue memiliki kekuatan khusus, jadi kupikir aku akan memintanya untuk membuka jalan bagi penguasa tujuh alam. Aku tidak pernah menyangka Wen Sue akan mengenal Chu Feng dan bahkan membawanya masuk, jelas Wuma Hansuang. Heh. Tawa dingin terdengar dari langit, itu adalah Jie Tianran, apakah kamu perlu mencari seseorang untuk mengintai ke depan? Mendengar ini, Wuma Hansuang tahu bahwa Jie Tianran tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja hari ini, jadi dia berlutut di depan Baili Sukong. Tuanku, ini memang salahku.
Tolong hukumlah aku. Kamu pantas mati. Kekuatan penghalang yang kuat, membawa niat membunuh yang kuat, turun dari langit. Jie Tianran-lah yang memulai gerakannya. Dia ingin membunuh Wuma Hansuang secara langsung. Ledakan. Namun kekuatan dahsyat penghalang itu tiba-tiba menghilang bahkan sebelum mendekati Wuma Hansuang. Itu adalah 100 mil ruang kosong. Penguasa 7 alam, dia memang melakukan kesalahan, tapi, apakah dia pantas mati? Baili Sukong menatap Jie Tianran dengan tidak senang. Bab 6494. Tatapan Jie Tianran dingin saat dia membuat segel tangan. Dalam sekejap, jauh di dalam kekosongan di atas kepala Jie Tianran, wajah humanoid raksasa yang menutupi langit muncul. Meski wajahnya seperti manusia, namun sangat menyeramkan, seolah-olah ada setan yang turun ke dunia. Desir. Seolah diberi aba-aba, Jie Tianran menunjuk ke bawah, dan wajah raksasa humanoid yang mengerikan itu membuka rahangnya yang berwarna merah darah, melahap semua yang ada di bawahnya. Pada saat ini, semua anggota sekte penjara yang berada di dunia ini dipenuhi rasa takut. Bagi mereka, pukulan ini sangat menghancurkan. Bahkan Wuma Hansuang, makhluk surgawi tingkat keempat, menunjukkan keputusasaan di wajahnya. Itu bukan kekuatan biasa, itu adalah kekuatan yang bahkan melampaui makhluk surgawi tingkat kelima. Itu adalah cara yang cukup untuk menghancurkan dunia ini. Namun, Baili Sukong tetap tidak terpengaruh oleh serangan tiba-tiba dari langit. Pandangannya beralih, dan kekuatan bela diri yang luar biasa meletus dari tubuhnya, berubah menjadi api hitam yang melesat lurus ke langit. Di dalam api hitam yang besar itu, ada sepasang mata yang seterang matahari. Jika serangan Jie Tianran bagaikan iblis yang turun ke dunia, jadi serangan Baili Sukong lebih seperti iblis yang melarikan diri dari neraka. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dalam sekejap mata, wajah raksasa mengerikan yang dibentuk oleh susunan penghalang itu bertabrakan dengan api hitam yang terbentuk dari kekuatan bela diri yang kental. Riak yang dilepaskan oleh kedua kekuatan itu menyebar, membagi dunia ini menjadi dua. Namun tidak ada pihak yang mampu mengalahkan pihak lainnya. Bukan hanya bumi yang mulai retak, tetapi bahkan kekosongan pun terisi dengan retakan. Semua orang di dunia merasakan ancaman kematian. Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak mungkin masih berimbang, tetapi dunia ini pasti akan runtuh dan hancur. Namun pertarungan ini tidak berlangsung lama. Jie Tianran adalah orang pertama yang berhenti dan menghilangkan formasi penghalang. Melihat ini, Baili Sukong segera berhenti. Meskipun keduanya telah berhenti bertarung, tanah yang runtuh dan retakan yang mengisi kekosongan masih tersisa. Baili Sukong, apakah ini yang disebut penjelasanmu? Jie Tianran menatap Baili Sukong dengan dingin. Jika bawahan saya melakukan kesalahan, saya akan menanganinya sendiri. Tapi, Anda tidak perlu bertindak, Tuan Tujuh Alam. Adapun Chu Feng yang menyusup di antara mereka, itu memang kesalahan sekte penjaraku, tetapi semuanya sudah sampai pada titik ini, dan membunuh Wuma Hansuang tidak akan cukup untuk merebut kembali warisan. Namun, sekte penjara saya sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan penguasa 7 alam. Tentu saja kami tidak akan membiarkan penguasa 7 alam datang tanpa alasan. Pada titik ini, Baili Sukong melambaikan lengan bajunya dan melemparkan pedang pembunuh iblis ke Jie Tianran. Pedang pembunuh iblis berhenti di udara saat mendekati Jie Tianran. Itu adalah metode Jie Tianran. Alih-alih mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia malah bertanya kepada Baili Sukong, "Baili Sukong, apa artinya ini?" Inilah penjelasan yang diberikan sekte penjaraku kepada penguasa 7 alam, kata Baili Sukong. Dengan pedang ini di tangan, kau mungkin tak akan mampu lagi melawanku. Kau benar-benar berani menyerahkannya kepadaku. Dunia diwarnai dengan pertanyaan. Aku tahu betul apa yang akan terjadi jika penguasa 7 alam mendapatkan pedang pembunuh iblis. Tapi ini adalah ketulusan sekte penjara saya. Terlepas dari apakah penguasa 7 alam masih bersedia bekerja sama dengan sekte penjaraku. Jalan Baili Void. Bagus sekali, sekte penjara Anda benar-benar membuat saya terkesan hari ini. Saat Jie Tianran berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang pembunuh iblis di tangannya. Pada saat itu,
langit dan bumi bergetar. Itulah pedang pembunuh iblis. Bahkan lengan Jie Tianran yang memegang pedang bergetar sedikit, seolah-olah pedang pembunuh iblis itu memberikan perlawanan. Namun Jie Tianran menampakkan senyum licik, kemudian tenaga dahsyat menyeruak dari tubuhnya, mengalir terus-menerus ke dalam pedang pembunuh iblis lewat telapak tangannya. Dalam situasi ini, bukan saja kekuatan pengguncang bumi menghilang, tetapi bahkan pedang pembunuh iblis pun terdiam. Ketuk, mainkan, nikmati. Jie Tianran mengayunkan pedang pembunuh iblis, tidak menimbulkan kerusakan apapun, namun raut kegembiraan muncul di wajahnya. Pisau yang benar-benar bagus. Hanya dia yang tahu kekuatan yang diperolehnya dengan pedang di tangannya. Jie Tianran menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang pembunuh iblis memasuki telapak tangannya. Ia lalu menatap kehampaan 100 mil jauhnya. Bai Li Sukong, aku menerima ketulusan sekte penjaramu. Namun, ada satu hal lagi yang perlu saya lakukan. Beri aku lokasinya, dan aku akan mengirim para master roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam ke sana. Mereka akan siap sedia melayanimu. Setelah aku selesai mengurus urusan pentingku, aku akan pergi dan membantumu. Batas surga diwarnai dengan Dao. Kalau begitu, aku akan merepotkan penguasa Tujuh Alam. Setelah membungkuk hormat kepada Jie Tianran, Bai Li Sukong mendekati Jie Tianran dan menyerahkan sebuah gulungan padanya. Itulah lokasi di mana Immortal Starfield saat ini tersembunyi. Bai Li Sukong, senang bekerja sama. Setelah mengatakan itu, Jie Tianran berbalik dan pergi. Ia bergerak sangat cepat dan segera memasuki terowongan teleportasi. Lebih jauh lagi, kecepatan teleportasinya jauh melampaui kecepatan teleportasi normal. Akan tetapi, arah yang ditujunya bukanlah Sungai Surgawi Tujuh Alam, melainkan Sungai Surgawi Totem. Jie Tianran, apa rencanamu? Suara iblis tua itu datang dari dalam tubuh Jie Tianran. Sebelumnya, aku sedang mempersiapkan diri untuk zaman para dewa dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Chu Feng. Tapi sekarang, aku perlu membuatnya mengerti siapa sebenarnya yang memegang kendali di dunia seni bela diri ini. Aku tidak menginginkan kekuatan yang ditinggalkan oleh sekte alam bela diri leluhur. Tetapi jika aku menginginkannya, maka itu hanya bisa menjadi milikku. Jie Tianran penuh percaya diri, tetapi matanya dipenuhi amarah. Dia sangat tidak senang menderita kekalahan lagi di tangan Chu Feng. Cucumu memang berbahaya. Kalau dia terus tumbuh dewasa, omongannya pasti bukan omong kosong belaka. Hanya masalah waktu sebelum aku melampauimu, kata monster tua itu. Jangan kita bicara lagi apakah dia punya kesempatan untuk terus berkembang. Sekalipun dia beruntung, aku tidak akan bisa menangkapnya. Begitu aku memasuki Sungai Surgawi ke-9, bakatku yang terpendam akan dilepaskan, dan kultivasi yang menjadi tanggung jawab dunia seni bela diri akan terbayar lunas dalam waktu singkat. Namun, ini adalah akumulasi pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua praktisi seni bela diri, generasi muda tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Bagaimana mungkin dia, seorang junior, melampauiku dalam waktu sesingkat itu? Jie Tianran bertanya secara retoris. Memang kamu punya bakat yang hebat, tapi kamu dibatasi oleh dunia seni bela diri. Tingkat pertumbuhan generasi muda sudah sangat tinggi. Setelah memasuki Sungai Surgawi ke-9, mereka tidak akan menerima kompensasi apapun dan hanya bisa berkultivasi secara normal. Dari perspektif ini, generasi muda yang memasuki Sungai Surgawi ke-9 hanya akan memperlebar jurang antara kalian dan mereka, mustahil bagi mereka untuk melampaui kalian. Tapi Jie Tianran, ini adalah penilaian yang wajar bagi orang normal. Apakah cucumu orang normal? Sejujurnya, saya telah menghadapi banyak lawan sepanjang hidup saya. Hanya sedikit orang yang sesulit cucumu. Namun, beberapa orang itu, tanpa terkecuali, semuanya telah meninggalkan prestasi luar biasa di dunia seni bela diri. Mendengar perkataan iblis tua itu, Jie Tianran tiba-tiba tertawa. Aku tak pernah menyangka kau akan meningkatkan moral orang lain sambil merendahkan moralmu sendiri, kata Jie Tianran. Jie Tianran, bukan berarti aku, yang mulia, sedang meningkatkan moral orang lain sambil merendahkan martabatku sendiri. Tetapi cucu Anda memang seorang jenius yang langka di dunia ini. Bakat,
Temperamen, metode, dia memiliki semua yang dimiliki oleh seorang ahli top. Dia sudah melampaui wilayah putrimu dan menjadi rusak. Anda harus menghadapi kenyataan. Singkirkan prasangkamu. Daripada saling berhadapan langsung, lebih baik biarkan dia bekerja untukmu. Ada banyak cara untuk memanfaatkannya. Tidak harus merebut kekuatan garis keturunannya. Mendukungnya untuk tumbuh menjadi orang yang kuat, lalu memanfaatkannya untuk kepentinganmu sendiri, bukankah itu juga merupakan pilihan yang tepat? Menurutku, Chu Feng jauh lebih berguna daripada Jie Tian itu. Setan tua itu berbicara dengan makna yang dalam. Jie Tianran tetap diam, tetapi tatapannya tampak berpikir. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya.